Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmatnya hingga sampai saat ini kita diberi kesehatan, dan bersyukur kita kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita dibawa dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan pertama, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah berkenan mendengarkan presentasi kami yang berjudul ICT dalam perencanaan organisasi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Andra Mona sebagai moderator. Saya Abdul Hakim sebagai pemateri. Saya Muhammad Syafi'i Mustafa sebagai pemateri. Oke lah, tanpa berlama-lama, kita mulai presentasinya. Sebelum masuk ke ICT dalam organisasi, kita alangkah lebih baiknya tahu dulu apa itu ICT. ICT adalah singkatan dari Informasi and Communication Technology, yakni teknologi sistem informasi yang memiliki peran penting dalam sektor real. Selain memiliki peran penting dalam dunia industri atau bisnis, ICT juga berperan penting di dalam perkembangan dunia pendidikan. Oke, saya serahkan kepada siapa nih? Syafi'i Mustafa. Baik, selanjutnya ada elemen-elemen enterprise. Sebelumnya, apa itu enterprise? Enterprise didefinisikan sebagai perfungsian seluruh komponen organisasi yang dioperasikan di bawah kepemilikan atau kontrol dari organisasi tunggal. Enterprise dapat berupa bisnis, layanan servis, atau merupakan keanggotaan dari suatu organisasi yang terdiri dari satu atau lebih usaha dan dioperasikan pada satu atau lebih lokasi. Selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur adalah cara di mana sebuah sistem yang terdiri dari network, hardware, dan software distrukturkan. Arsitektur pada dasarnya menceritakan bagaimana untuk produksi sebuah sistem, bagaimana setiap komponen sistem disusun, dan bagaimana semua aturan dan interface atau penghubung sistem digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komponen yang ada tersebut. Arsitektur juga mendefinisikan fungsi, deskripsi dari format data dan prosedur yang digunakan komunikasi di antara setiap node dan struktur. Nah, selanjutnya ada juga enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur, definisi dari enterprise arsitektur antara lain adalah sebuah pendefinisian sistem bisnis dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dan dapat juga berupa rancangan untuk mengelola dan mengoperasikan setiap komponen bisnis. Misalnya, kebijakan operasional, infrastruktur, informasi. Dan ada juga representasi deskriptif atau model yang relevan untuk menggambarkan sebuah enterprise dan apa yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Dan ada juga mekanisme untuk memastikan sumber daya teknologi informasi suatu organisasi dapat sejalan dengan strategi dari organisasi. Saya kembalikan. Oke, selanjutnya survei perusahaan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Survei perusahaan. Survei ini mempunyai tujuan yaitu memperoleh keterangan lengkap tentang kelengkapan bisnis model yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi apa saja yang digunakan untuk membentuk suatu fungsi. 2. Kapan fungsi tersebut. 3. Di mana fungsi tersebut dibentuk. 4. Seberapa sering fungsi tersebut dibentuk. 5. Peluang apa saja untuk memperbaiki fungsi. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Abdul Hakim. Kepada Abdul Hakim saya persilakan. Selanjutnya, kerangka pengerjaan ERP.
Berdasarkan semua landasan di atas, maka hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menyusun langkah pengerjaan dengan dasar pengerjaan pada PAP Guidebook. Hal ini perlu dilakukan agar pendekatan pengerjaan arsitektur perusahaan yang telah dipilih sebelumnya, yaitu PAP, dapat didefinisikan dan dianut tanpa keluar dari jalurnya. Penyusunan kerangka kerja dalam membangun PA pada dasarnya tergantung pendekatan pengembangan sistem atau sistem development approach dan pemilihan atau konsistensi pemakaian tools atau case tools yang akan digunakan serta pedoman EAP Guidebook. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.